Kalau ini nggak punya rem, jebol terus, kalah terus kita ya. Makanya untuk mengalahkan 2-1 ini, ya kan, maka di sini harus dikasih makan. Otaknya dikasih ilmu yang banyak. Cek ngerti, ya kan. Dia membisikkan, jangan sholat. Ini bisikkan, sholat. Otak kira-kira nerima yang mana? Meskipun bisikannya ini 2, ini 1, tapi kalau otaknya itu banyak ilmunya, dia akan ngambil yang 1 yang diambil. Maka di situ penting nggak di sini kasih makan ini? Apa ya? Apa makanannya akal? Ilmu. Karena setan itu ya sini, targetnya juga sini. Apa? Akalnya dia rusak. Sampai puncaknya apa? Puncaknya gangguan setan di akal itu apa? Gila. Kalau gila, Ustadz, kalau gila kan bebas beban syariat, Ustadz. Betul, tapi apa? Tubuhnya gak berguna. Misalkan, ya, dia usia sampai 20 tahun. Ya, dia enggak gila. Terus habis itu di usia 21 sampai 60 dia gila. Di sini dia ada beban syariat, betul? Di sini kan nggak ada. Ustadz, kalau gila kan memang iya gila, betul memang nggak ada beban. Tapi apa? Tapi percuma deh urip. Betul nggak itu? Dia hidup nggak nambah pahala. Ngerti maksudnya? 21 ke 60 berapa tahun nih? 40 kan ya? Kurang lebih lah ya. 20 tahun ya kan? Ini 60 kan 40-an. 40 tahun dia nggak ada pahala, rugi nggak itu? Betul, bebas, tapi rugi nggak itu? Sedangkan itu yang dia dihitung cuma ini doang. Kembali lagi, dia gilanya kenapa? Dia gilanya karena dia ngamalin ilmu. Nah, masalah nggak itu? Karena rata-rata begitu. Gilanya karena stres. Kenapa sampai stres? Bodoh. Bodoh. Galau karena PDW. Ini. Di saat gila ini, apakah rupiah itu bisa masuk? Gila, ketika gila kan setan udah dikuasain tuh. Jadi akalnya dikuasain sampai totalitas ya 100% maka gila. Ya, hilang akal namanya. Ya. Ruqyah ngusir setannya. Setannya terusir, kembali tuh pulih tuh. Nah, salah satu hadis Rasulullah itu adalah mengobati orang gila. Yang tercantum di situ. Gila bisa diruqyah? Bisa. Ayo balik mana? Ya gak ono. Gilane 10 tahun ruqyah sepisan jaluk waras. Tekon di. Ayolah kita pakai logika dulu lah. Nah, seperti itu. Nah, kalau gila suruh baca Quran sendiri bisa nggak? Ruqyah mandiri dah bisa nggak? Kok ngaji Al-Baqarah bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kondisi ini harus betul diruqyah dulu karena masih dominan sekali setannya. Keliru kan kalau memang ada orang yang ngomong, oh, nggak ngapain minta ruqyah, orang ruqyah sendiri bisa. Ya betul bisa. Kok yang ngerti konsepnya? Nggak ngerti konsepnya? Nah, seperti itu. Oke? Ini terkait dengan jiwa manusia. Keren gak ini? Dan ini harus kita bersihkan terus. Ya kan? Dibersihkan terus, dibersihkan jiwanya. Siapa yang gak kotor? Nggak bisa. Membersihkan jiwa itu ya cuma kajian doang. Nggak cuma salah satunya ya belajar, tapi banyak. Tazkiyatun nafs itu tebel-tebel kitabnya. Ya sabar, ya kan? Berarti pekerjaan jiwa sabar, istiqomah, apalagi nggak marah, ya kan? Apalagi pekerjaan-pekerjaan jiwa harus dilakonin, cek izinnya resik, cek jiwanya tuh bersih. Nah begitu. Makanya kalau kita nurutin marah, kotor nggak jiwanya? Kotor lah. Ketika kotor berarti dominan lah nafsunya gitu loh. Takwanya sudah melemah. Kan kerjanya kan begini nih. Kan? Kalau cuman satu doang imbang masih, takwanya imbang sama ini. Tapi kalau ada 2 setan udah dominan yang ini sudah. Ini udah melemah gitu ya. Kok timbangannya dulu? Kerjanya ini begitu. Nggak ngerti, nggak bisa. Apalagi dia taunya ruqyahnya kesurupan, wes.
Aku gak kesurupan, selesai. Aku gak kesetanan. Selesai. Gak iso. Berarti kalau seperti itu kondisinya bagaimana? Jangan dipaksa. Didoakan dulu. Moga-moga Allah kasih hidayah. Iya. Karena ya apa kita ini catatan besar buat saya pribadi juga apa? Kita ini bukan Tuhan. Oh enggak, bukan. Kita bukan Tuhan. Maksudnya apa? Kita nggak bisa merubah manusia. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngasih hidayah Bapak Ibu semua. Nggak bisa. Nggak bisa mutlak. Kita pun juga nggak bisa ngasih kesembuhan. Nggak bisa. Ya kita cuma bisa. Ya ini metodenya kita maksimalkan. Ya tetap kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah turunkan kesembuhan. Kalau meminta hidayah untuk orang tersebut boleh. Kan kontennya doa. Seperti itu. Ya. Nah, inilah Bu. Tadi saya ditawani koin tapi panjangnya dapat banyak. Jiwa ini tempatnya tadi. Kalau di sini kotor, maka setan datang. Dirukyah. Enak. Mari ngono kambuh lagi. Kenapa? Karena jiwanya masih kotor. Makanya perlu dibersihkan jiwanya. Namanya ini tazkiyatun nafas. Inilah konsep kita. Ada tazkiyatun nafas ini, ada materinya juga. Oh, no materinya. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Membersihkan akal dari kotoran-kotorannya. Bisa. Dibersihkan semua. Nah, seperti itu. Nah, tazkiyatun nafas membersihkan kotorannya. Ruqyah membersihkan setannya. Kalau manusia ini mati, jiwanya mati. Ya. Apa mungkin setan korinnya juga mati? Enggak. Tidak. Enggak. Setannya kan menjadi jin yang gentayangan karena jasanya enggak ada sudah. Inangnya enggak ada, enggak nempel sudah. Makanya selama dia jiwanya ada, ya kan? Maka ini kan ada nempel terus. Jadi ketika jiwa ada, dua ini ada tuh semuanya. Jadi tidak mungkin ya, seandainya nih jasad orang sudah meninggal, kita panggil korinnya. Bisa. Oh bisa. Bisa. Oh. Kita panggil korinnya, bagaimana keadaan orang? Itu korinnya, tapi bukan ruhnya loh ya. Bukan ruhnya, korinnya. Dan korin ini setan. Dia bisa berdusta enggak tuh? Bisa. Bahkan kata Rasulullah, 1 kebenaran, 99 kedustaan. Nanti misalkan dipanggil tuh korin syed masuk cek. Terus ditakoni, kamu kenapa? Kamu begini. Yang dia ucapkan ya, kalau dia mengucapkan 99 kali, ya berarti 99 itu masih berpotensi dusta. Kalau baru 100 baru satu yang benar. Itu kalau itu korin setan. Ini setan. Makanya itu yang datang misalkan nih, ya mohon maaf ada yang berkeyakinan malam Jumat ada yang ini, nutek di rumah. Itu siapa? Itu setan. Atau ada yang mungkin setiap malam Jumat kesurupan, ternyata suaranya kayak embae. Itu bukan ruhnya. Bukan ruhnya. Itu korinnya atau mungkin setan yang ini yang mengelabui di situ. Atau mungkin khodamnya orang luhur. Ngerti? Khodam ngerti enggak sifat-sifat leluhurnya dulu? Ngerti kan?